Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kembali kita bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu, bersama-sama untuk bertafakur, kembali memperdalam tentang Islam, tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita selalu menjaga semangat dan keistiqomahan kita di atas Islam dan iman dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, keselamatan dunia akhirat, dan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baik diri kita, keluarga kita, harta kita, anak keturunan kita, dan lain-lainnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga ujian beberapa atau 2 hari yang lalu mungkin ya, infonya ada salah satu jamaah saudara kita yang mendapat musibah hilangnya sepeda motor di masjid ini. Kita doakan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik. Semoga pencurinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali mudah-mudahan ya dia sadar bahwa mencuri di rumah Allah dosanya lebih besar daripada mencuri di luar sana. Karena mencuri di rumah Allah, terlebih barang-barang milik jamaah masjid, tentunya bukan sekedar pencuri yang biasa, tapi ada unsur membuat kita semuanya tidak tenang beribadah. Dan ini ada unsur mengganggu peribadatan, membuat jamaah tidak tenang. Bahkan mungkin mudah-mudahan tidak terjadi, sebagian orang akhirnya memutuskan tidak sholat di sana daripada hilang. Ini sama dengan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, kita banyak berdoa kepada Allah semoga dijauhkan dari segala musibah, dan juga mari kita maksimalkan ikhtiar kita dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Bagi yang hilang motornya, maka mudah-mudahan selain diganti yang lebih baik, juga diberi kesabaran dan juga tentunya pahala yang tidak terkira karena telah berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian kita Syarhu Fadlil Islam. Syarah Fadlul Islam, penjelasan tentang keutamaan, keistimewaan agama Islam. Kita masih membahas bab tentang keluar dari dakwah Islam.
pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang penamaan muslimin kepada kita semuanya, yang memberi nama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bab ini fokusnya adalah tentang larangan keluar dari kumpulan kaum muslimin, keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk memisahkan diri dari jamaatul muslimin, yaitu kumpulan kaum muslimin selama mereka berada di atas kebenaran. Kita akan lanjutkan tentang 5 perkara yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah perintahkan kepada kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Amurukum bi khamsin Allahu amarani bihinna." Aku perintahkan kepada kalian dengan 5 perkara, di mana Allah perintahkan kepadaku 5 perkara tersebut. Perintah ini berlaku untuk Rasulullah SAW dan untuk kita sebagai umatnya. Apa saja Bapak Ibu jamaah sekalian? Rasulullah melanjutkan, as-sam'u wat ta'atu. Yang pertama, mendengar dan taat. Wal jihadu, yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga wal hijratu, hijrah. Yang keempat wal jama'atu, fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi illa an yarji'a. Yang keempat, perintahnya adalah untuk berjamaah. Maka sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walaupun hanya 1 jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya, kecuali kalau dia bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, wa man da'a bid'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Dan siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, maka sesungguhnya dia adalah bangkai neraka jahanam. Faqala rajulun, maka berkata seseorang, ya Rasulullah, wa in shalla wa shoma. Wahai Rasulullah, apakah seseorang yang memisahkan dirinya dari kelompok kaum muslimin dan juga menyeru dengan seruan jahiliyah itu, apakah mereka itu masuk neraka jahanam walaupun mereka sholat dan puasa? Rasulullah menjawab, wa in sholla wa shoma. Ya, walaupun mereka sholat, walaupun mereka puasa, fad'u bid'awallahi alladhi sammakumul muslimina wal mu'minina ibadallah. Maka serulah mereka dengan dakwah Allah yang Allah namakan kalian muslimin dan mukminin, wahai hamba-hamba Allah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Waqala, dan berkata, terutama Imam Tirmidzi, karena beliau dikenal dalam kitabnya Sunan Tirmidzi. Beliau adalah orang yang mempopulerkan istilah hadis hasanun sahihun. Di sini mengatakan waqala, dan berkata perawi hadisnya itu Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasanun sahihun, hadis hasan sahih. Sebelum kita membahas tentang 5 perkara yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dan sekaligus Allah perintahkan dan Rasul perintahkan untuk kita, supaya lebih mantap tentang hadis ini, kedudukannya adalah hadis hasan sahih.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih adalah hadis yang memenuhi kriteria. Di antaranya adalah ittisalus sanad, bersambung sanadnya, ini syarat pertama. Ya. Kemudian yang kedua, rawi-rawinya dari awal sanad sampai akhir sanad adalah orang-orang yang adil. Adil di sini termasuk orang yang jujur, bukan pembohong, bukan penipu atau dituduh berbohong. Yang pertama, bersambung sanadnya. Yang kedua, rawi-rawinya dari awal sampai akhir adalah orang-orang yang adil. Ada track record mereka yang ditulis oleh para ulama, bagaimana track record para rawi hadis. Yang ketiga, dhabit, kuat hafalannya. Ini hadis sahih yang pertama, bersambung sanadnya, rawi-rawinya adil dari awal sampai akhir. Kemudian dhabit, yaitu kuat hafalannya. Kemudian yang ketiga, tidak ada namanya syudzuz, ada kerancuan, bertolak belakang, bertentangan, kontroversi antara hadis ini dengan hadis yang sahih, apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Dan tidak ada illat, adanya cacat ini yang banyak. Di bersambung sanadnya, rawi-rawinya adil, hafalannya kuat, tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang lainnya, dan tidak ada cacat. 5 ya. Nah, hadis hasan sebenarnya dari 5 syarat itu ada, tapi ada sisi lemahnya, yaitu dari sisi dhabit. Dari sisi dhabit itu hafalannya kurang. Kalau ada sebuah hadis yang salah satu rawinya itu lemah hafalannya, sebenarnya dia sanadnya bersambung, orangnya adil, kemudian juga tidak bertentangan dengan dalil lain yang sahih, apalagi dengan Quran, tidak ada cacatnya, sayangnya hafalannya lemah. Bisa juga karena waktu menyampaikan hadis sudah sangat tua, banyak lupanya, maka derajatnya turun dari sahih menjadi hasan. Ini istilah hasan. Nah, kalau dhaif, maka salah satu dari itu nggak ada, apalagi lebih dari satu. Sanadnya putus, misalkan tidak ada nama sahabat, maka hadisnya disebut hadis mursal, terputus. Ada rawinya yang dituduh atau bahkan terbukti berbohong, tidak adil, maka ini jatuh derajatnya jadi hadis dhaif. Ada cacatnya, bertentangan dengan dalil lain, dan tidak kuat hafalannya. Nah, kalau hasan cuma lemah saja, bukan tidak hafal tapi kurang kuat hafalannya, itu namanya hadis hasan. Maka kalau kita mendengar hadis hasan, maka adalah hadis tersebut salah satu rawinya kurang kuat hafalannya. Tapi kalau hasan sahih, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Oh, ini hadisnya hasan, yang lain mengatakan sahih. Ini ada perbedaan dari pendapat dari para ulama, ya, yang masih ragu antara hadis hasan atau sahihnya. Nah, yang kedua, berarti ada hadis yang jalurnya berbeda, yang satunya sahih, yang satunya hasan. Kemungkinannya begitu. Jadi hadis hasan sahih adalah sebagian ulama hadis menyatakan ini hadis yang sahih, sebagian lagi mengatakan hasan. Kalau kemungkinan kedua adalah ada 2 jalur hadis dari Rasulullah kepada penulis. Ini ada 1 jalur, ada 2 jalur atau lebih. Maka ada yang hasan, ada yang sahih. Sehingga kesimpulannya hadis hasan saja bisa kita terima, apalagi hasan sahih. Dalilnya. Baik. Kita akan bahas hadis ini sehingga kita tidak perlu ragu-ragu dengan mengamalkan perintah Nabi SAW yang 5 ini. Perintah Allah kepada Rasulullah dan juga perintah Rasulullah kepada kita ada 5 dalam hadis ini. Yang pertama, as-sam'u wat ta'atu liwali amril muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin.
li'annahu la yastaqimul amra illa bis-sam'i wa ta'ati li wali amril muslimin. Fal muslimuna la yasluhu an yabqu mutafarriqina mukhtalifina la budda an yajtami'u wa yatawahhadu wa la yajtami'u illa ala imamin aw wali amrin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adanya kepemimpinan itu untuk menyatukan komando, menyatukan tujuan, visi dan misi. Bisa dibayangkan satu perkumpulan, kecuali kalau sendirian, dia memimpin dirinya sendiri. Dalam satu perkumpulan, pemimpin adalah yang menentukan, menyamakan arah. Dan ketika satu perkumpulan tidak ada pemimpinnya, pasti susah. Contoh sederhana saja, ketika kita safar, satu bis, maka kita harus pilih salah satunya menjadi amirus safar, pemimpin perjalanan. Dialah yang akan memutuskan apapun permasalahan yang ada di perjalanan. Tentunya tidak menutup kemungkinan adanya musyawarah di antara mereka, tapi keputusan ada di pemimpin. Maka bisa dibayangkan kalau satu perjalanan saja nggak ada pemimpinnya, maka ribut. Naik bis, kata sisi kanan, "Pak, berhenti Pak, di depan kita sholat dulu." Kata yang sebelah, "Kok di jama nanggung." Wah, rame kan Pak? Kalau nggak ada yang memutuskan, ini rame. Dari supirnya, terus aku pilih sindi, bingung ini. Terus pokoknya enak leren saya, enak kok terus rame, sepanjang jalan rame. Semua punya argumen, punya kebijakan. Pentingnya di sini pemimpin yang dipilih dan semuanya harus taat. Percuma juga ada yang ditunjuk jadi pemimpin tapi tidak nurut, ya sama aja bohong. Jadi kalau kita sudah memilih seorang pemimpin, kita komit taat kepadanya selama tidak maksiat dalam hal apapun. Sudah diputuskan ketua takmir, kalau nggak ada ketuanya nanti ribut sendiri. Ini koyone perlu direnov mana masjid ini. Oh, moco emang duitnya rame terus. Nah, yang memutuskan ketua takmirnya. Tetap ada musyawarah, monggo sampaikan, nanti dirangkum, disimpulkan, diputuskan. Maka seluruh pengurusnya, seluruh jamaahnya harus taat kepada ketua takmirnya. Kalau nggak taat ya, berarti nggak usah milih dia. Konsekuensinya kita sudah memilih, berarti taat. Kalau nggak mau taat ya sudah, jangan jadi ambil bagian di situ. Aman sebenarnya. Ini simpelnya begitu. Kalau pemimpinnya berbuat salah bagaimana? Ya diingatkan dengan cara yang terbaik. Jangan diumbar di depan kelompoknya, jamaahnya, didatangi rumahnya, "Mbak, ini kayaknya salah nih gini." Ngobrol yang baik. Kan ada solusi ya. Bukan berarti nggak seneng aku keputusannya, tapi mutung gitu lah, mutung. Yang banyak terjadi begitu, mutung. Kalau nggak mutung, nggak wani ngomong, gerundel di luar, mempengaruhi yang lainnya. Itu kebijakannya nggak benar ini pemimpin. Ketua takmirnya nggak beres ini. Ini tidak menyelesaikan masalah. Kalau sudah memilih, panjenengan saya pilih jadi ketua takmir, berarti harus taat selama tidak maksiat. Ini contoh kecil ya. Apalagi dalam skup umat Islam. Sekup kecil saja perjalanan, nggak ada pemimpinnya, ribut. Bagaimana sebuah komunitas besar kaum muslimin tidak ada yang mimpin? Maka sulit sekali untuk bergerak, menentukan arah dan sebagainya. Maka jika ada pemimpin, kalau pemimpin itu misalkan dalam kepemimpinan Islam ada seorang pemimpin kaum muslimin seluruh dunia, ini idealnya. Bicara idealnya adalah ada Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Makanya begitu Rasulullah wafat, maka bahkan sebelum memakamkan Rasulullah SAW, kaum muslimin memilih dulu pemimpin pengganti. Jangan sampai ada jeda terlalu lama. Bayangkan begitu Rasulullah wafat, beliau seorang nabi sekaligus pemimpin, langsung goncang, yang murtad banyak, yang tidak bayar zakat, yang mengaku nabi. Kalau nggak ada yang mimpin dalam kurun waktu lama, sama tambah kacau. Maka pemilihan atau pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq dilakukan bahkan sebelum Rasulullah dimakamkan, tertunda sedikit, memilih dulu pemimpin. Kemudian berlanjut sahabat Umar, Utsman,
Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid bin Muawiyah, dan seterusnya. Dan sampai pada tahun atau bulan Maret 1924, ya, kepemimpinan Islam untuk seluruh dunia sudah runtuh, nggak ada. Sejak itu negara-negara Islam terpecah-pecah menjadi puluhan bahkan ratusan negara. Maka bagaimana kalau dengan pemimpin negara? Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, pastikan pemimpinnya Muslim. Karena kita dilarang memilih pemimpin non-Muslim. Saya tegaskan di sini. Allah nyatakan, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya min dunil mu'minin. Janganlah kalian menjadikan orang-orang Nasrani, Yahudi menjadi pemimpin kalian selain orang-orang beriman. Dan Allah menyatakan, wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan pemimpin minkum dari kalangan kalian. Minkum di sini adalah kaum muslimin. Jadi yang pertama, pastikan pemimpin kita kalau dalam skup negara yang sudah terpecah-pecah tadi, pastikan dia seorang muslim. Kemudian, bagaimana kalau kafir? Kalau punya kemampuan harus diganti. Kalau punya kekuatan diganti. Bagaimana nggak mau dipaksa? Itu kalau dalam konsep Islam. Bagaimana kalau muslim dia berbuat zalim? Ya, maka perintah-perintahnya yang munkar kita tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Kalau itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia zalim? Kewajiban bagi yang punya kompetensi untuk memberinya nasihat. Di antara target nasihat, ketika Rasul menyatakan ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Di antaranya yang harus dinasihati adalah a'immatul muslimin wa amatihim. A'immatul muslimin wa amatihim. Para pemimpin muslim dan juga masyarakat muslim secara umum. Jadi yang dinasihati jangan cuma rakyatnya saja, tapi para pemimpinnya juga. Siapa yang menasehatinya? Ya siapa yang merasa sanggup. Kalau jamaah Al-Ikhlas ada yang sanggup, datang ke Pak Prabowo ngasih nasihat, Pak ini sebenarnya salah, monggo bagus, silakan. Kalau punya nyali, dengan cara yang terbaik sampaikan. Jadi pastikan muslim, kalau muslim zalim dinasehati. Kalau muslim melakukan kekufuran yang nyata, kufrun bawahun, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Muslim tapi dia melakukan kekufuran yang nyata, sudah ditegakkan dalil kepadanya, dia masih kufur, tidak ada kewajiban juga. Jadi jelas Bapak Ibu jamaah sekalian, perintah yang pertama Rasulullah mengatakan was-sam'u wat-tha'atu, maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang berpegang kepada kitabullah wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika perintahnya itu berisi maksiat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang pencipta, siapapun makhluk itu. Yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang tidak menyuruh kepada maksiat. Yang kedua, ats-tsaniyah al-jihadu fi sabilillah li'i'la'i kalimatillahi. Allahu jalla wa ala amara bi da'wati awalan da'watil kuffari wal musyrikin ila al-islam li'annahu huwa dinullahi azza wa jalla wa ma 'adahu fa huwa batil fala budda min ad-da'wati ila hadha ad-din thumma man istajaba wa qabila ad-da'wah falhamdulillah wa man aba fala budda min al-jihad wa huwa al-qitalu li'i'la'i kalimatillahi azza wa jalla wa mahwi syirki minal ardi. Qala ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Al-Anfal 39.
Perintah yang kedua setelah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah perintah jihad fisabilillah. Disebut fisabilillah karena meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, meninggikan tauhid, meninggikan Islam. Ketika ada sahabat Nabi yang bertanya tentang yang disebut jihad itu bagaimana Rasulullah, ada yang bertanya, pertanyaannya cukup panjang. Ya Rasulullah, bagaimana ada orang berjihad tapi supaya mendapatkan ghanimah? Ya Rasulullah, bagaimana ada orang yang berperang, ya berjihad berperang, ya, tapi supaya mendapat gelar pahlawan? Ya Rasulullah, ada berjihad ini karena ini banyak disebutkan urusan-urusan dunia. Maka Rasulullah menegaskan, menjawabnya tidak disebutkan satu persatu. Oh ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Disebutkan yang benar saja. Maka Rasulullah bersabda ketika menjelaskan yang disebut jihad itu adalah man qatala li'i'la'i kalimatillahi fahuwa al-jihadu fisabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang menjadi kalimat yang tertinggi. Kalimat Allah itu maksudnya apa? Menegakkan tauhid. Dia berperang dalam rangka supaya tauhid ini tegak di atas muka bumi, supaya kesyirikan hilang, supaya kekafiran hilang. Dia perangnya demi itu. Itulah yang disebut jihad fisabilillah. Adapun yang karena tendensi lainnya tidak disebut jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, dulu pernah kita bahas kapan saatnya kita diam, menahan diri, kapan saatnya diizinkan berperang, kapan saatnya diperintahkan. Saat kaum muslimin lemah, sebagaimana Rasulullah SAW waktu di Mekah bersama para sahabat, Allah perintahkan kufu aidiakum, tahan tangan kalian, belum saatnya. Allah Maha tahu kalau saat itu kaum muslimin nekat melawan, bisa jadi habis. Wah, tapi kan bagi Allah mudah, satu orang lawan 1 juta orang, ya. Tetap berlaku hukum sebab akibat. Di situ ada strategi. Kondisinya tiap zaman berbeda-beda, maka yang diberlakukan Allah adalah hukum sebab akibat. Ada perhitungan-perhitungan manusia. Belum kuat, Rasulullah para sahabat belum kuat, jangan lawan dulu, tahan. Walaupun para sahabat ingin berperang, tahan dulu. Sampai dakwah Rasulullah di Mekah 13 tahun tidak ada satu kali pun perang. Apakah Rasulullah pengecut? Apakah para sahabat pengecut? Tidak. Tapi ada perhitungan, tidak ngawur, ya, asal-asalan. Nah, setelah itu baru diizinkan. Udhina lil ladina ya yuqatiluna wa hum yuqtalun. Diizinkan bagi mereka kaum muslimin berperang karena mereka diperangi, diizinkan melawan. Maka ketika kaum muslimin kuat dengan kekuatan yang penuh, maka boleh melakukan perluasan dakwah, melebarkan sayap dakwah, datangi negeri-negeri kafir, negeri-negeri musyrik, penyembah-penyembah berhala, didakwai mereka, ditawarkan Islam. Kalau mereka menolak, diperangi. Jadi ada tahapannya. Dan jihad yang ketiga ini memberangkatkan kaum muslimin. Ada kalanya fardu ain, ada kalanya fardu kifayah. Kalau yang pertama tidak boleh jihad, dilarang. Yang kedua diizinkan. Yang ketiga diperintahkan, tapi perintahnya ada yang fardu ain, fardu kifayah, bahkan ada yang sunnah. Bagaimana yang fardu ain? Ketika pemimpin kaum muslimin memerintahkan seluruh kaum muslimin yang mampu, ya, berumur sekian sampai sekian, seluruhnya wajib berangkat, maka yang tidak berangkat berdosa. Ini fardu ain. Bisa menjadi fardu kifayah ketika tidak ada perintah untuk seluruhnya berangkat, bahkan sebagiannya berjaga-jaga di negeri muslim, sebagiannya menuntut ilmu, sebagiannya perang. Maka kewajibannya jadi gugur dengan adanya yang berangkat. Dan ada kalanya hukumnya sunnah, ketika Islam sudah stabil, kuat, negerinya makmur. Oh, di sana ada orang yang perlu didatangin,
ya disunahkan untuk berangkat ke sana. Nah, ini diantara tahapan-tahapannya. Nah, bagaimana kalau kita ini diserang kampung kita? Maka itu jelas fardu ain. Di Ambon tiba-tiba diserang, maka tidak ada perlu menunggu komando, tidak ada izin orang tua, ya beda dengan tadi yang fardu kifayah, yang sunnah harus ada izin orang tua. Kalau diserang kampung kita, serang datang, ya kita wajib melawan dan hukumnya fardu ain. Melarikan diri hukumnya dosa besar. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak dipukul rata, pokoknya ketemu orang kafir bunuh. Nah, itu ngawur juga Pak ya. Wah, ini kayaknya pergi bom. Nah, ini tindakan yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama. Oh, ini pokoknya yang penting membunuh orang kafir. Di situ sembarangan datang ya, ke Bali, kemana, ke hotel, tempat hiburan dibom, gitu ya. Alasannya apa? Perang melawan Amerika. Amerikanya di sana Mas. Ya. Kalau Amerikanya datang ke sini menjajah negeri Indonesia, menjajah kaum muslimin, jadi lawan. Ini Amerikanya di sana, yang datang turisnya dalam perlindungan negara Islam, tidak diawal begitu. Apalagi di sana terdapat juga kaum muslimin, ada satpamnya, tukang parkirnya, OB-nya, itu muslim terbunuh semua. Dan itu dianggap itu kan korban sampingan dengan mudahnya. Ini ajaran dari siapa? Tidak seperti itu jihad fisabilillah. Nanti bisa merujuk kepada kitab-kitab para ulama, di antaranya kitab Hukmul Jihad dan juga kitab-kitab yang lainnya. Nah, ini perintah Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, mendengar dan taat kepada pemimpin selama bukan dalam maksiat. Yang kedua, jihad fisabilillah untuk menegakkan tauhid. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, yang ketiga, ats-tsalitsah al-hijratu, yaitu hijrah. Wal hijratu ma'khudatun minal hajr wa huwa tarkus syai'. Hijrah itu diambil dari kata hajar, artinya meninggalkan. Kita sering mendengar kata dihajar, bukan dihajar ya. Itu bahasa Indonesia. Hajar kayaknya dipukulin, bukan ya. Itu namanya dihajar, tapi mirip. Hajar itu artinya ditinggalkan, ya, tidak direken. Sebagaimana juga para suami dianjurkan menghajar istrinya jika istrinya melakukan nusus. Nusus itu secara bahasa artinya menonjol dalam kedurhakaannya. Allah menyatakan fa in takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum apa itu? Fa in ata'nakum apa ya ini? Allah menyatakan kalau kamu khawatir dengan nusuznya mereka, fa in ata'nakum falan tabghu alaihinna sabila. Allah nyatakan jika kamu khawatir nusuznya istri-istri kamu, maka nasihatilah dia. Dinasehati dengan sabar, telaten, dibacakan dalil-dalil bahwa ini salah, diajari. Dan nurut-nurut, wahjuruhunna fil madaji, wahjuruhunna, dihajar di tempat tidur, artinya ditinggalkan, dijauhi dari tempat tidur dalam rangka mendidik, ya. Maka hajar itu artinya meninggalkan secara bahasa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Muddatsir ayat 5. Warujza fahjur. Warujza, arujza itu huwa al-asnam, itu berhala-berhala, dan berhala-berhala itu fahjur, maka tinggalkanlah, ya. Wa amma fis syar'i, adapun dalam istilah syar'i, hijrah itu adalah
in al-intiqal min baladil kufri ila baladil Islam firaran bid-dini fal muslimu la yabqa ma'al kuffari wa huwa yaqdiru 'ala al-hijrah ila biladil muslimin. Ya. Di annahu idza baqiya 'indal kuffari fa innahum yu'athiruna 'alaihi. Hijrah dalam istilah syariat Islam itu adalah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, lari dalam perkara agama. Maka muslim yang tinggal di negeri-negeri kafir sedangkan dia mampu untuk hijrah kepada negeri muslim, maka hendaknya dia hijrah. Kalau dia tinggal dan tidak bisa menjalankan agamanya, harus pindah. Nah, kecuali kalau negeri kafirnya itu memberikan kebebasan dalam melaksanakan ibadah, itu pun ada sisi negatifnya, khawatir juga terpengaruh. Ya. Mungkin negara-negara kafir pergaulannya bebas. Ya. Kalaupun membebaskan dalam urusan ibadah, tapi khawatir tergoda dalam hal yang lainnya. Bayangkan Bapak Ibu tinggal di Jepang. Di Jepang itu kan orangnya gila kerja. Di Jepang itu nun sewu, ya, terutama di kota-kota besar. Kalau kita jalan di malam hari itu berceceran gadis-gadis tidur di pinggir jalan. Orang capek kerja, ada yang mabuk tiduran terus, ada aturan, pokoknya geletaan sepanjang jalan banyak. Kira-kira panjenengan bapak-bapak tinggal di sana betah apa boten? Betah ya, bolak-balik pamit bojone itu. Aku tak mantu sek kopi, waduh. Nah ini walaupun dibolehkan ibadah, tapi kalau kehidupannya seperti itu, walaupun tidak menutup kemungkinan di negeri kita pun banyak keburukannya. Tapi kalau di negeri-negeri yang notabene non muslim dan di situ aturan-aturannya mayoritas ajaran selain Islam, malah banyak kerusakan. Maka secara asal hijrah itu pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Tetapi bisa juga dimaknai lebih luas lagi, ya. Bisa juga hijrah secara maknawi dari keburukan menuju kebaikan, dari ahli maksiat menjadi ahli taat, menjadi ahli ibadah. Dari biasa mempraktekkan riba, kemudian hijrah, ini disilakan hijrah juga. Panjenengan masih berkecimpung di dunia riba, oh sudah hijrah, saya tinggalkan, meninggalkan. Ini juga secara maknawi disebut hijrah juga. Pas saya hijrah dulu itu, ibu-ibu ya terutama, dulu itu saya kalau pakai baju itu kalau nggak kekurangan benang. Padahal Pak Teguh banyak benangnya. Ada baju panjang tapi benangnya kurang, jadi belean. Ada juga pakaiannya sebenarnya benangnya cukup, cuman baju anak TK dipakai ibu-ibu, jadi mopet. Nah, ya saya hijrah dulunya seperti itu, sekarang berukut, itu juga istilahnya hijrah. Ini perintah dari Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, yang berkaitan dengan bab, dengan tema ini adalah poin yang keempat, ar-rabi'ah, al-jamaah, kewajiban berjamaah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, Rasul mengatakan tadi dalam hadis, siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin walaupun satu jengkal, maka dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Jadi maksudnya, oh bukan berarti kalau begitu orang yang nggak sholat berjamaah lepas Islamnya, bukan seperti itu. Ya. Tapi orang ini maksudnya keluar dari Islam, keluar dari komunitas Islam, bukan semata-mata menjauh secara fisiknya. Pada kumpulan Islam dia maksudnya adalah melepaskan, menanggalkan diri dari agama Islam, memisahkan diri dari komunitas Islam. Perintahnya adalah al-jamaah. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah, dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Sayangnya hadis ini dan yang semisal itu banyak sekali, bahkan yang lebih spesifik perintah tentang berjamaah akhirnya diarahkan kepada kelompok-kelompok tertentu.
apalagi dikasih namanya ada jamaahnya. Ayo gabung sama jamaah saya. Kalau bergabung dengan jamaah saya dijamin swarga. Siapa yang tidak bergabung dengan jamaah saya, itu tadi hadisnya, siapa yang menjauhkan diri dari jamaah walaupun sejengkal, lepas Islamnya, murtad dia. Ayo gabung dengan jamaah saya, ada imamnya, wah mendengar taat, itu sudah ada imamnya jelas. Bahkan ada baiatnya, ada imamnya, ada baiatnya, ada nama jamaahnya. Siapa yang lepas murtad. Nah, kalau seperti ini, terus jamaah yang mana yang benar? Semuanya mengaku kelompok saya aja gabung ke sini. Satu masjid Al-Ikhlas punya jamaah sendiri-sendiri, ya ada berapa puluh ini. Nah, terus yang diikuti yang mana? Apa itu yang dimaksud Bapak Ibu jamaah sekalian? Hadis-hadis ini dan yang semisal sering dijadikan alasan dan senjata oleh kelompok-kelompok tertentu merekrut orang menjadi jamaahnya yang fanatik dengan kelompoknya, mengkafirkan yang lainnya. Siapa yang tidak masuk jamaahnya lepas Islamnya, kalau lepas berarti kafir. Maka kalau ada jamaah seperti ini mending tidak usah masuk. Bagaimana kalau itu organisasi, itu wadah saja, kan di situ nggak ada baiatnya, terus kalau keluar terus dikafirkan kan? Itu sekedar wadah saja, asal tidak ada ta'assub di sana, fanatik di sana. Kita menjalankan Islam, ya berjalan di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di atas Quran dan hadis. Kalaupun ada wadah, komunitas, organisasi, kelompok, yayasan, apapun bentuknya, itu sekedar wadah saja untuk ya menyamakan gerak langkah untuk bisa bersinergi dengan saudara-saudara kita, dan kita tidak fanatik kepadanya. Fanatik itu apa? Benar salah dibela, itu ciri nomor satu. Kita boleh silakan ikut ormas manapun, tapi kalau fanatik adalah benar atau salah. Sebenarnya ada ciri-ciri lain, tapi salah satu ciri fanatik adalah benar salah dibela. Tapi kalau benar dibela, kalau salah diluruskan, nah ini oke, mas, tidak masalah. Itu tidak ada unsur fanatisme di sana. Tapi kalau benar dan salahnya berdasarkan Quran dan hadis, ini monggo silakan. Bukan berdasarkan kelompok masing-masing. Kita bisa membedakan mana yang di situ ada kelompok yang eksklusif, menyatakan bahwa siapa yang masuk kelompoknya harus baiat, harus taat kepada pemimpinnya, ada aturan-aturan lain yang khusus. Kemudian siapa yang di luar adalah kafir. Ini adalah kelompok-kelompok takfiri, ya, akar asalnya atau asal muasalnya dari kelompok Khawarij dalam tubuh Islam ini, yang salah satu akidahnya adalah takfiri, yaitu suka mengkafir-kafirkan saudaranya muslim yang bukan kelompoknya. Maka yang dimaksud Rasulullah al-jamaah, jamaah kaum muslimin. Jangan sampai lepas kita dari komunitas muslim jadi bukan non-muslim. Kalau lepas agama kita. Ini yang dimaksud Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan tentang ini pada bab tersendiri cukup panjang. Bagaimana ketika terjadi banyak perpecahan di tubuh kaum muslimin, selama masih ada pemimpin kaum muslimin, masih ada saudara-saudara kita yang di atas kebenaran, kita harus bergabung dengan mereka. Kalau di dunia ini sudah nggak ada lagi pemimpin Islam, teman yang baik sudah tidak ada lagi, kita menyendiri saja di gunung walaupun sampai makan akar-akar pohon, kalau memang sudah nggak ada. Tapi faktanya alhamdulillah di Al-Ikhlas masih banyak, ya, di tempat-tempat lain saudara kita yang kembali kepada Al-Quran dan hadis masih banyak. Kita bergabung dengan mereka. Mereka adalah saudara kita seakidah, seiman. Nah, ini yang keempat. Yang terakhir setelah perintah mendengar, taat, kemudian jihad, hijrah, berjamaah, kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu larangan untuk melakukan perkara-perkara jahiliyah. Poin kelima. Al-khamisah wa man da'a bidakwal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Bapak Ibu jamaah sekalian, ada ungkapan yang berbunyi, sekarang kita berada di era jahiliyah modern.
Ini perlu diluruskan sedikit ya, bukan berarti total ya, tapi sedikit, bahwa yang dimaksud masa jahiliyah, yang dimaksud dengan masa jahiliyah adalah makana qabla bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Era di masa sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut era jahiliyah. Sehingga ketika Rasulullah diutus, era jahiliyah itu berakhir. Siapa yang mengatakan sekarang masih era jahiliyah, seolah-olah menyepelekan keberadaan Rasulullah SAW. Tidak ada hasilnya sama sekali. Jadi perlu diluruskan sedikit bahwa era jahiliyah dalam istilah Islam sudah tidak ada sejak diutusnya Rasulullah SAW, diganti dengan era Islam. Tetapi sebagian orang, sebagian bangsa, sebagian kelompok ya, masih ada yang melakukan perkara-perkara jahiliyah. Eranya sudah tidak, tapi orangnya masih. Jadi supaya tidak langsung to the point, era jahiliyah tidak berguna diutusnya Rasulullah. Kita sebutkan bahwa eranya sudah berakhir, tapi perkara-perkara jahiliyah masih bercokol di tengah-tengah umat ini, walaupun tidak secara keseluruhan. Mungkin pribadi-pribadi, kelompok tertentu, kabilah tertentu, bangsa tertentu, suku tertentu melakukan perkara-perkara jahiliyah. Lebih detailnya Bapak Ibu bisa mengkaji kitab Masailul Jahiliyah. Ini juga dikaji oleh Ustaz Najib kalau salah. Saya juga pernah mengkaji di Masjid An-Nur, sudah tamat, sudah selesai. Nah, ada lebih dari 120 perkara jahiliyah. Banyak itu Bapak Ibu. Ada yang berupa keyakinan, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan. Pelakunya muslim, pengikut Rasulullah SAW, tapi perkara jahiliyahnya masih nempel dalam dirinya. Nah, yang dicontohkan dalam kitab ini adalah berupa ucapan, yaitu kisah setelah perang, ya, Rasulullah dan para sahabat habis perang. Tiba-tiba ada seorang sahabat ya, dari kalangan Ansor bertengkar dengan sahabat Muhajirin, 1 lawan 1. Dalam riwayat lain disebutkan diceplek bagian belakangnya pantatnya. Ya, entah niatnya guyon atau memang merendahkan atau apa. Jadi sahabat Muhajirin nyeblek sahabat Ansor, plak gitu. Padahal lagi istirahat habis perang. Ya, setelah perang pulang, perjalanan kan jauh. Nah, biasalah berhenti di rest area begitu, guyon-guyon. Terus akhirnya ada sahabat Ansor yang dikeplak, plak. Maka terjadilah pertengkaran, 1 lawan 1. Nah, yang Ansor ini mengatakan, ya lal Ansor, wahai saudara-saudaraku yang Ansor, tolonglah saya. Nah, yang ngeplak juga minta tolong, ya lal Muhajirin, wahai sahabat Muhajirin, tolong saya. Kalau kamu punya klub, saya punya klub juga nih, Muhajirin. Padahal nama Ansor, Muhajirin dan Ansor itu nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicari dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Allah sendiri yang menyebut itu. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansor dan pengikut mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Nah, jadi penamaan itu sah-sah saja. Namanya Muhajirin, Ansor. Jangan mau ngasih nama apa, terserah. Ini klub ini silakan. Itu hanya istilah saja untuk membedakan. Oh, ini dulu sahabat ini dari Mekah ke Madinah, yang ini Madinah asli. Hanya itu saja. Tapi ketika Rasulullah mendengar sahabat Ansor memanggil Ansornya, Muhajirin memanggil Muhajirinnya, di situ ada unsur asobiyah, ta'assub, fanatik kelompok yang akan memicu pertikaian dan perpecahan di antara mereka. Rasulullah marah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, dalam hadis ini Rasulullah mengatakan saya kutip dulu perkataan Rasulullah. Beliau menyatakan, ma baru da'wal jahiliyah. Ma baru da'wal jahiliyah. Ini perkataan jahiliyah model apa lagi?
sambil marah. Perkataan atau seruan panggilan jahiliyah model apa lagi? Kok masih muncul aja ini? Itu Rasulullah marah. Da'uha, tinggalkan dia. Yang seperti itu tinggalkan. Ya. Yaitu poinnya adalah ta'assub kelompok. Ya. Sudah dipersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj, menyatu beraliansi jadi Ansor. Ketemu dengan sahabat Muhajirin dipersaudarakan juga. Kok sekarang mau dipecah lagi? Kubu-kubuan begitu. Karena Rasulullah tidak terima dan beliau marah sekali dengan kejadian tersebut dan mengatakan ini panggilan jahiliyah model apa lagi di tengah-tengah kalian, tinggalkan itu. Nah, ini contoh perkara jahiliyah yang berupa perbuatan sekaligus ucapan, memanggil-manggil kelompoknya, membanggakan dan ta'assub fanatik dengan kelompoknya. Termasuk juga Rasulullah pernah marah kepada Abu Dzar ketika bertengkar. Abu Dzar mengatakan kepada lawannya, kamu ini anak dari budak wanita yang hitam legam. Wah, Rasulullah marah itu. Ya. Sesungguhnya dalam dirimu, wahai Abu Dzar. Ya. Bukan Abu Dzar. Iya, Abu Dzar Al-Ghifari ya, Abu Dzar Al-Ghifari. Wahai Abu Dzar, dalam dirimu ada unsur atau perkara jahiliyah. Karena mengatakan kamu anak dari budak wanita yang hitam legam. Ini adalah bentuk penghinaan kepada kaum muslimin. Jadi selain menghina juga jangan bawa-bawa orang tuanya. Itu termasuk perkataan jahiliyah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, era jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW. Tapi perkara-perkara jahiliyahnya, baik berupa keyakinan, perkataan maupun perbuatan, masih dilakukan oleh sebagian kelompok atau sebagian orang dari kaum muslimin. Maka kita wajib meninggalkannya. Saya simpulkan Bapak Ibu jamaah sekalian, bab ini membahas tentang larangan keluar dari Islam. Sehingga dari 5 perintah Nabi tadi ada salah satunya. Perintah Nabi adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua jihad fisabilillah. Yang ketiga hijrah. Yang keempat bersatu dengan jamaah kaum muslimin. Jangan memecah belah kaum muslimin. Jangan nyempal keluar dari barisan kaum muslimin. Dan yang terakhir, tinggalkan seluruh perkara-perkara jahiliyah, baik berupa keyakinan, ucapan maupun perbuatan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan 5 perintah Allah dan Rasulnya ini. Semoga diberikan pahala di dalamnya, dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas Islam, di atas iman hingga ajal mendatangi kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.